Pembacaan dari kitab Pengkhotbah. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk apapun di bawah langit ada masanya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk menderita rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang, ada waktu untuk damai. Apakah untung seorang pekerja dari yang dikerjakannya dengan jerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan refrain, terpujilah Tuhan gunung batuku. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Ia menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku. Ia menjadi perisai tempat aku berlindung. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau menghindarkannya? Manusia tak ubahnya seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang berlalu. Terpujilah Tuhan gunung batuku. Baik, dengan terinjil. Haleluya, 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 haleluya. Anak manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika Yesus sedang berdoa seorang diri, maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus lalu bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Mereka menjawab, Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dahulu telah bangkit. Yesus bertanya lagi, menurut kalian, siapakah aku ini? Jawab Petrus, engkaulah Kristus dari Allah. Dengan keras, Yesus melarang mereka
memberitakan hal itu kepada siapapun. Lalu ia berkata, Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para pastor, frater, saudara-saudariku yang terkasih, kualitas relasi antara dua orang akan terlihat dari pengenalan seseorang terhadap yang lain. Hari ini Tuhan Yesus mengajak kita untuk merenungkan kualitas relasi kita dengan dirinya, untuk menguji sedalam apa kualitas relasi kita dengan dirinya. Dan untuk menguji kualitas relasi itu, ia mengajukan dua pertanyaan. Pertanyaan pertama mengacu pada pendapat umum. Ini terlihat dari pertanyaan Tuhan Yesus. Menurut orang banyak, siapakah dirinya? Maka jawaban para murid pun bervariasi. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada yang mengatakan Elia, atau salah satu dari nabi dahulu yang telah bangkit. Kalau membawa dalam konteks kita, mungkin kita akan menjawab Tuhan Yesus itu menurut kitab suci, menurut apa yang diajarkan oleh guru agama, oleh orang tua, menurut para imam, suster atau katekis. Ini adalah pendapat umum. Tetapi Tuhan Yesus tidak ingin berhenti di situ. Tuhan Yesus ingin lebih. Jangan sampai selama ini mereka bersama-sama dengan Dia, tetapi setelah Ia kembali ke surga, mereka bersaksi tentang Dia hanya menurut kata orang. Maka muncul pertanyaan kedua yang mengacu pada pendapat pribadi kita masing-masing. Menurut kamu, siapakah aku ini? Saya kira pertanyaan ini hanya akan dijawab berangkat dari pengalaman relasi kita dengan Tuhan Yesus. Pertanyaan yang sangat personal antara kita dengan Tuhan. Dalam kitab suci tidak sedikit gambaran tentang Yesus. Ada yang menyebut roti hidup, ada yang menyebut gembala yang baik. Yohanes Pembaptis sendiri memperkenalkan Yesus sebagai anak domba Allah, dan masih banyak lagi gambaran tentang Yesus. Tetapi yang paling penting adalah menurut kamu, menjadi pertanyaan yang juga bisa ditujukan pada kita masing-masing secara pribadi. Mesias dari Allah adalah jawaban Petrus. Tetapi apa jawaban saya? Jawaban Anda secara pribadi. Jawaban jujur kita bisa jadi berbeda dengan jawaban Petrus. Siapakah Yesus menurut aku? Siapakah Yesus menurut Anda? Jawaban Anda sangat bergantung pada seberapa dekat dan seberapa dalam Anda mengenali Yesus. Jawaban saya, jawaban Anda juga akan menjadi tanda seberapa besar iman dan motivasi yang menggerakkan saya dan Anda untuk mengikutinya. Sangat banyak buku ditulis tentang Yesus. Ada begitu banyak pengalaman telah diungkapkan mengenai siapa itu Yesus. Namun jawaban itu bukan di situ. Jawaban sejati adalah apa yang ada di dalam hati kita masing-masing. Sejauh mana kita mengalami Yesus dalam hidup kita. Pertanyaan Yesus ini bukanlah pertanyaan dengan jawaban rumusan-rumusan menurut kata orang, tetapi menurut pengalaman pribadi kita masing-masing padanya. Masing-masing kita punya gambaran yang beraneka ragam tentang Yesus. Itu bukan jatuh begitu dari atas, tapi merupakan pengalaman yang melahirkan sebuah perenungan yang serius mengenai makna Yesus Kristus bagi kita. Bacaan hari ini mengajak kita untuk terus merenungkan pertanyaan Yesus tadi. Menurut kamu, siapakah aku ini? Semoga demikian. Amin.